Dari beberapa provinsi atau dari banyak provinsi yang telah dipengaruhi oleh pihak Belanda, telah dikuasai oleh pihak Belanda, ada satu provinsi yang sangat sulit untuk dimasuki oleh Belanda. Secara pengaruh, secara kekuasaan, mau mempraktikkan adu domba itu benar-benar agak sulit. Provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh. Perjalanan Belanda untuk menaklukkan Aceh ini sangat panjang, sampai-sampai mereka itu hampir menyerah dan membuat julukan terhadap Aceh sebagai bangsa maut. Hal ini disampaikan langsung oleh Jenderal Gerardus Petrus Booms yang merupakan seorang pemimpin militer serta penulis dari tanah Belanda. Dialah orang yang pertama kali menyebut Aceh ini adalah bangsa maut karena sudah merasakan bagaimana sukarnya atau bagaimana sulitnya menaklukkan bangsa yang satu ini. Ini tidak terlepas dari 3 abad mereka atau 3 abad pihak Belanda menjajah Nusantara. Aceh ini benar-benar tidak bisa ditembus pada awalnya, dan pihak Aceh ini memberikan sebuah pukulan yang sangat keras di wajah Belanda. Dan Jenderal Gerardus Petrus Booms ini juga mengutarakan sebuah kalimat yang menggambarkan dia itu sangat kecewa kepada pasukan Belanda karena pada awalnya pasukan Belanda itu meremehkan rakyat Aceh ini, geng. Kekecewaannya ini dia sampaikan di dalam sebuah tulisan. Nih gue bacain ya. Artinya kurang lebih kayak gini. Telah diperkirakan suatu kemenangan yang akan diperoleh dengan mudah. Akan tetapi pengalaman bertahun-tahun lamanya memberikan petunjuk bahwa yang dihadapi itu adalah musuh dalam jumlah besar yang sangat gesit. Suatu bangsa yang tidak gentar menghadapi maut, yang menganggap ia tidak dapat dikalahkan. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu tulisannya. Terus ada lagi nih tambahan tulisannya. Pengalaman itu memberikan pelajaran bahwa kita tidak dapat menghadapi seorang sultan. Wah, ini bukan crazy rich ya. Ini sultan nih, benar-benar sultan. Yang kesultanannya akan berubah dengan jatuhnya keraton. Akan tetapi kita menghadapi rakyat yang menentukan harta benda negara, memiliki tenaga-tenaga moral seperti cinta tanah air. Nah, di dalam tulisannya itu jadi apa ya, kayak mereka itu ya oke, lo bisa meruntuhkan kerajaan seperti yang dituliskan di sini. Lo bisa menekan rajanya, lo bisa menghantam atau membunuh rajanya. Tapi yang tidak bisa ditaklukkan adalah pendirian rakyatnya. Karena rakyat Aceh ini terlalu pride, over pride, benar-benar bangga dengan tanah kelahiran mereka. Ya sama halnya dengan daerah lain sih. Ya kayak kita tanya kepada orang Maluku, pasti mereka ya kuat juga membela tanah airnya. Tanya orang Papua juga sama. Semua daerah sama sebenarnya. Nah, cuma di masa itu bisa dikatakan terlalu banyak orang selon. Kalau bahasa anak STM tuh orang selon. Banyak banget jagoan jawarannya di Aceh pada saat penjajahan Belanda itu. Jadi bayangin aja, beberapa orang jago ini ya anggaplah mereka adalah jagoan karate, tapi semuanya tuh black belt. Ya anggaplah semua black belt ini tiba-tiba menyatu. Ya gimana enggak? Itu sangat-sangat kuat jadinya. Makanya pihak Belanda agak sedikit kewalahan, yang mana pada awalnya meremehkan, akhirnya merasakan sendiri bagaimana lelahnya menghadapi sebuah bangsa yang gesit ini, yaitu bangsa Aceh. Nah, pernyataan ini nggak cuma datang dari satu orang Belanda doang. Ini ada orang Belanda lain yang juga mengakui hal ini. Namanya itu adalah Daud. Dia menuliskan di dalam bukunya yang berjudul Gedengboek van het Korps Marekausi. Sorry kalau gue salah membacanya karena gue nggak bisa gitu ya bahasa Belanda ini ya. Nah, di dalam bukunya ini dia menulis yang artinya kayak gini. Kepahlawanan orang Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan dan bumi persadanya seperti yang diperagakannya selama perang Belanda di Aceh menimbulkan rasa hormat pada pihak Marsus atau Marsusi. Terus dia juga menulis kekagumannya akan keberanian, kerelaan gugur di medan juang, pengorbanannya dan daya tahannya yang tinggi. Orang Aceh tidak habis-habis akalnya dalam menciptakan dan melaksanakan siasat perang yang murni asli, sementara daya pengamatannya sangat tajam. Lalu tulisan selanjutnya, ia mengamat-amati dengan cermat setiap gerak-gerik pemimpin brigade, dan ia tahu benar pemimpin-pemimpin brigade yang mana yang melakukan patroli dengan ceroboh, serta mana pula yang selalu siap siaga dan berbasis secara teratur. Nah, berarti kan dari yang kita baca di sini dari tulisan ini, di saat itu para pejuang Aceh itu benar-benar terlatih dan sigap, dan mereka juga sangat fokus dalam menghadapi musuh-musuh mereka, yaitu orang Belanda ini. Jadi mereka bisa memilah, oh ini bahaya nih komandan ya, jago strateginya, atau dia bisa melihat yang lain, oh ini ada yang lagi lengah, kita bunuh. Nah, dari hal itulah yang membuat pasukan bangsa Aceh ini sangat ditakuti oleh Belanda, karena ya benar-benar mengandalkan otot serta otak di saat itu. Akhirnya kegagalan bangsa Belanda yang berkali-kali mencoba untuk menaklukkan
Aceh ini menjadi buah bibir. Alhasil pihak Belanda harus memberikan sebuah penghormatan kepada rakyat Aceh. Namun ya namanya juga penjajah. Mereka memang mengakui, wah ini bangsa yang kuat, bangsa yang gila. Kalau bahasa Acehnya itu pungo, bangsa pungo ini, bangsa maut. Namun tetap aja karena tujuan mereka adalah berbuat jahat, menguasai sebuah daerah, menjajah, mereka akan mencari banyak cara untuk tetap menang. Yang pada akhirnya hal ini mereka coba lagi pada tahun 1873. Di mana di sini mereka benar-benar mengeluarkan sebuah statement secara resmi untuk mengadakan perang dan menyerbu tanah dataran Aceh. Dalam perang ini Belanda benar-benar merasa kesulitan karena perlawanan rakyat Aceh itu habis-habisan, mati-matian. Kalau kalian pernah melihat cara orang Jepang atau orang Vietnam ya berperang dengan Amerika, di mana mereka tuh maju terus bergerilya, tidak takut mati, tidak takut nyawa mereka hilang. Kurang lebih kayak gitulah di saat rakyat Aceh membela tanah airnya. Mereka tidak takut dengan nyawa mereka yang harus hilang karena menurut mereka dalam paham di saat itu mereka sedang berjihad, dan apabila mereka mati syahid karena membela tanah air. Dalam catatan sejarah, perang Aceh dengan Belanda adalah perang terlama yang pernah ada, dan paling banyak matinya prajurit Belanda itu adalah di perang Aceh. Dan di dalam sejarahnya, perang yang panjang yang tidak ada menyerah-menyerahnya ini ya, itu terjadi dari awal 1873 tersebut sampai ke tahun 1910. Anjir nggak tuh? Itu berapa? Gila. Cukup panjang perangnya, geng. Orang Acehnya nggak nyerah-nyerah. Udah mati, mereka punya anak, anaknya jadi petarung lagi. Jadi gitu terus, regenerasi terus untuk melawan bangsa Belanda.